Shalom, selamat siang, selamat datang di Bedah PDMNC Center. Kita semua akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah perbolehkan kami untuk bergabung di ibadah persekutuan doa hari Jumat 22 Januari ini. Ya Bapa dalam surga, berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan juga berkati hamba Tuhan yang akan bertugas agar semua boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat menghadiri ibadah Zoom ini agar Tuhan memberkati dan mengetuk hati mereka supaya bisa join di ibadah Zoom PDMNC Center di Jumat mendatang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kami persilahkan untuk Bapak Pendeta sudah bisa memulai untuk membawakan firman Tuhan. Oke, baik. Shalom. Sebentar saya mau screen share. Baik, Bapak Ibu. Apakah screen share saya terlihat? Boleh satu orang kasih Terlihat tapi belum ada gambar atau tulisannya Pak Pendeta. Yuk, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang yang indah ini ketika kami boleh kembali berkumpul dalam satu ibadah yang kami percaya kami akan menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih kau pilih hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya, kami mengerti. Dan ketika kami kembali ke meja pekerjaan kami sungguh sangat bersuka cita karena kami dapat berdamai dengan diri kami sendiri. Syukur dan doa hamba-Mu hamba naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang boleh ada di bagian yang luar biasa di dalam persekutuan doa NMC ini. Terima kasih untuk Pak Ketua, Pak Chris Kalie. Ini teman saya di GKI Kuitang dulu ya. Puji Tuhan. Tema hari ini, tema yang diberikan saya dari Ibu Inge itu adalah berdamai dengan diri sendiri ya. Saya dikasih tema seperti ini dan ini menjadi perenungan kita di waktu yang singkat. Apakah kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Ini jadi pertanyaan. Banyak orang yang mengatakan susah, banyak orang yang mengatakan bisa, terkadang balik lagi. Ini bagian yang sangat penting. Siang hari ini kita akan belajar. Sebetulnya kita bisa berdamai dengan diri sendiri karena berdamai dengan diri sendiri ini adalah pilihan, dan kalau kita memilih mau maka kita pasti bisa. Nah, ini yang sangat menarik yang bisa kita pelajari siang hari ini. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa ada hal yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari gitu. Sebentar Bapak Ibu, kalau lagi play seperti ini, kalau ada yang masuk biasanya agak hang. Nah, apa syarat untuk dapat berdamai dengan diri sendiri? Firman Tuhan yang kita baca adalah sangat sederhana. Jika kita mau mengaku dosa kita, di situ dikatakan berarti orang yang mau berdamai dengan diri sendiri, dia harus berani mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi maaf, samping rumah saya ini makin menjadi-jadi speaker masjidnya ya. Ini luar biasa sekali. Nah, berani mengakui dosa di hadapan Tuhan itu adalah bagian yang ditekankan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa
kita akan mengalami kelegaan, mengalami sukacita yang sangat luar biasa kalau kita berani mengambil keputusan untuk itu. Nah, pertanyaannya hari ini, mengapa kita apa itu berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri itu adalah orang yang mampu menjaga tingkat kedamaian dan kesejahteraannya di dalam hidupnya tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun, ya. Jadi potong gaji, nggak potong gaji, dimarahin bos, nggak dimarahin bos. Ya, buat saya ketika kita mampu menjaga tingkat kedamaian, maka kita bisa terus bersukacita, ya. Jadi orang yang mampu menjaga tingkat kedamaiannya sendiri. Lalu berdamai dengan diri sendiri juga menjadi bagian yang bisa kita pelajari adalah orang yang dia senang lihat orang berhasil, tapi dia juga sedih kalau lihat orang tidak berhasil. Nah, ini bagian yang penting yang bisa kita pelajari. Jadi berdamai dengan diri sendiri, pada bagian yang kedua saya mendefinisikan orang yang senang jika melihat orang lain maju dan sebaliknya sedih jika melihat orang lain gagal, lalu tergerak untuk membantunya agar keluar dari kegagalan. Jadi berdamai dengan diri sendiri ada dua bagian yang bisa kita pelajari. Siang hari ini pertanyaannya, mengapa kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri? Banyak orang Kristen hari Minggu ke gereja, ikut paduan suara, jadi penatua, bahkan jadi pendeta sekalipun, sangat sulit berdamai dengan diri sendiri. Alkitab mencatat bagian yang pertama di dalam kehidupan manusia. Itu terjadi di dalam Kejadian 4 ayat 6. Dikatakan begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Tuhan selalu menasehati manusia, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai kita saat ini yang ada di tempat ini. Nah, firman ini mengajarkan kepada kita satu bagian, karena kita memang masih keras kepala, karena kita memang masih mengandalkan ego kita. Itu sebabnya kita sulit berdamai karena kita masih keras kepala. Nah, keras kepala itu artinya kan Bapak Ibu pasti tahu, tidak mau turut nasihat Tuhan atau manusia seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala gitu ya. Kadang-kadang kita kalau saya orang Batak malah saya bilang kepala batu ya kan, batu ada di kepalanya begitu. Nah, ini menarik sekali. Nah, apa penyebab orang menjadi keras kepala, Bapak Ibu? Saya lihat dan dalam persiapan ini saya pelajari, banyak orang menjadi keras kepala karena dia mau menutupi kekurangannya. Jadi ketika dia nggak sanggup, mungkin mengikuti perkembangan zaman, nggak sanggup dalam persaingan pekerjaan, nggak sanggup bahkan di dalam persekutuan, dia tutupi kekurangan dengan kepala batu, dengan nggak pernah mau dengar omongan orang. Dia kalaupun juga buat salah ditutupin terus sehingga dia sulit hidupnya berdamai dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Kalau dengan orang lain dia bisa berdamai, dengan diri sendiri dia nggak berdamai, sebetulnya dia sedang jadi pembohong besar. Nah, akibat orang yang keras kepala, dia sulit diajak diskusi dan dia sulit memiliki sahabat. Jadi bagi saya sederhana siang hari ini, berdamai dengan diri sendiri, orang yang mau berdamai adalah orang yang berani mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Lalu, kenapa kita sulit berdamai? Karena kita keras kepala, kita seperti Kain yang dinasihati Tuhan, tetapi tetap aja terus bertahan dengan keputusannya. Jadi, yang pertama, mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Karena kita masih keras kepala. Ya, Bapak Ibu, biar ini menjadi perenungan bagi kita ya. Mungkin terus kalau mau membahas lagi tentang keras kepalanya, saya rasa di kantor saudara banyak ada psikiater dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan sejak awal manusia pertama pun sudah memberitakan tentang ini. Tuhan sudah ingatkan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Kenapa engkau nggak bisa damai kalau engkau melihat Habil begitu sikap hidupnya? Jadi saudara siapapun kita, hari ini Tuhan memperingatkan kepada kita, mulai lembek-lembek lah kepala kita ya. Jangan terus bilang, lu siapa? Gua ini siapa? Lu mesti tahu. Wah, padahal kita sedang
memakai posisi kita, jabatan kita untuk menutupi kesalahan kita. Itu bisa jadi salah satunya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Cerita ini terdapat di dalam cerita bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ketika bangsa Israel sudah menjadi satu bangsa, sombongnya kan minta ampun. Angkuhnya minta ampun. Sehingga akhirnya Tuhan menyampaikan pesan kepada nabinya, yaitu kepada Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 11, dengan jelas dikatakan seperti ini. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Nah, firman Tuhan ini, pernyataan Tuhan ini disampaikan kepada Yesaya supaya dalam bahasa Jakarta dia bilang, lu jangan belagu lah. Lu mentang-mentang menjadi satu bangsa yang hebat. Mentang-mentang you bisa kalahkan semua bangsa-bangsa yang menghalangi perjalananmu selama 40 tahun. Terus sekarang jangan sombong lah. Kok mulai meninggalkan Tuhan. Kok merasa dirinya besar. Kok kerahnya tinggi banget kalau ketemu orang. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang sombong akan direndahkan, yang angkuh akan ditundukkan. Jadi yang kedua, mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Karena kita masih sombong. Kita masih angkuh. Kita menjadi orang yang luar biasa sekali, menghargai diri secara berlebihan. Nah, itu orang sombong, saudara ya. Ya, kalau bapak-bapak sini ngaca gitu ya, atau ibu-ibu ngaca, kita lihat ya, kita lihat tongkrongan kita di kaca. Ya, nilai kita 6,5, 7, keluar rumah jangan rasa 9. Nah, itu namanya menghargai diri lebih. Ya, kalau mungkin kita belum sanggup memiliki sesuatu terus kita paksakan, atau kita menilai keluarga kita tuh lebih hebat dari orang lain yang pada kenyataannya tidak. Nah, itu namanya orang sombong ya. Orang sombong itu menilai dirinya selalu lebih. Lalu orang angkuh itu dia suka memandang rendah orang lain. Jadi siapa lu gitu ya, atau mungkin di persekutuan doa ini juga ada aja gitu, dia begitu. Jangan-jangan juga saudara bisa juga, gue malas sama pendeta ini, gue nggak demen, gue nggak suka kalau dia pimpin pujian, kita menjadi angkuh sampai akhirnya kita lupa kita harus melayani Tuhan, kita harus bekerja di dalam Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel yang sombongnya minta ampun, sombongnya nggak ketolongan, saudara. Nah, kita akan belajar gitu. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu sombong? Ya kan, Bapak Ibu, singkat aja, orang-orang sombong itu rata-rata orang-orang yang tidak punya kepercayaan diri yang tinggi, gitu. Nggak pede dia. Jadi menutupi nggak pedenya mulai timbul bahwa gue lebih hebat dari lo, gue tuh lebih ini, padahal sesungguhnya dia sedang menutupi dirinya yang tidak percaya diri. Lalu penyebab yang orang sombong itu karena mau dianggap hebat, ya kan? Dia mau hasil karyanya dipuji, padahal enggak ya, minta maaf gitu, mungkin enggak layak dipuji, kerja berantakan gitu. Ya itulah orang-orang yang sombong, yang mau dibilang menurut lu gimana gua, lu tahu nggak? Wah, yang seperti itu kan banyak terjadi, saudara, dalam kehidupan yang fana ini ya. Jadi saya percaya siang hari ini kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Itu gampang, saudara, karena ketika kita mau mengakui dosa kita beres. Tetapi ternyata diri kita sendiri yang nggak bisa damai, saudara. Dengan orang lain kita buat keputusan menyakiti orang, kita bisa selesaikan. Tetapi ya seperti saya bilang tadi, kita kurang percaya diri. Ya zaman sekarang kan lihat orang kalau pergi nggak kayak dulu, tas, baju, celana, sepatu matching, sekarang masker juga ikut-ikut matching ya. Kadang-kadang kalau pergi kantor maskernya nggak matching, nggak pede dia. Nah, itu kadang-kadang begitu. Nah, ini penting ya. Jadi penyebab sombong, orang kurang percaya diri dan mau dianggap hebat. Nah, akibat orang sombong, jadi di kantor ini mungkin di persekutuan ini ada, kita bisa rasakan gitu. Ada orang nggak punya sahabat, ada orang Kristen saat teduh nggak pernah lewat, ada orang Kristen yang rajin gereja, punya komitmen, tapi nggak punya sahabat. Itu menjadi tanda tanya besar. Biar siang ini juga kita boleh renungkan hidup kita. Apa kita punya sahabat nggak sih? Jangan-jangan memang nggak punya. Ini ngeri banget gitu. Hidup ini kok seperti kayak di hutan, sendirian. Nah, itulah salah satunya. Orang ini perlu berdamai dengan diri sendiri. Orang yang sombong, hidupnya hanya jadi pelengkap. Jadi misalkan di tim sepak bola gitu, ini orang
sombong banget, tapi kita kurang orang, mau nggak mau dia dipanggil deh. Di persekutuan doa ini mungkin dulu sebelum pakai Zoom, belum main-main media sosial, ya kita kurang WL, udah daripada nggak ada dia aja deh WL gitu kan. Itu bisa jadi hidupnya hanya jadi pelengkap. Oleh karena itu, mari kita mulai siang ini belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, supaya hidup kita itu kalau hadir di satu kumpulan itu benar-benar menjadi penghidup suasana, menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Nah, itu sombong, karena Tuhan bilang orang sombong, orang angkuh akan dihajar Tuhan. Mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak? Karena yang kedua, karena kita angkuh. Nah, penyebab seseorang menjadi angkuh itu karena dia butuh pengakuan pada orang. Ya, kalau dia nggak diakui karyanya, prestasinya, dia mulai marah dan nggak berdamai, dan dia mulai menyerang, mulai berkata, kok dia nggak mengakui sih gua, ya kok dia, lu tahu nggak, PDMNC kalau nggak ada gua nggak jalan. Nah, itu salah satu orang angkuh. Kalau kita di gereja ya, saudara, kita sama-sama bergereja, misalkan ada gereja tradisional, lihat, kita gampang kok melihat orang angkuh kalau dia udah mulai ngomong, lu tahu nggak gereja ini mimbarnya dulu, kalau saya orang Batak bilang, opung gua yang beliin. Nah, gitu kan. Kita POPA lo yang bangun itu gereja. Nah, itu orang angkuh, ya kan. Padahal itu adalah bagian dari berkat yang harus dinikmati banyak orang. Penyebab angkuh yang kedua, dia mau terlihat selalu lebih hebat. Ya, ini mulai dari tertinggi di dalam kekristenan. Mulai dari gembala, ya, mulai merasa dirinya pengen dilihat lebih hebat, lalu pendeta, ya, lalu evangelis, ya, para majelis, para pemimpin umat, bahkan sampai ke jemaat, semua pengen dilihat hebat. Nah, ini jebakan-jebakan Batman yang sangat bahaya di dalam hidup kekristenan kita semua, saudara-saudara. Jadi, nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang butuh pengakuan, orang-orang yang harus selalu dilihat hebat, inilah yang sesungguhnya sulit berdamai dengan diri sendiri. Karena keluar, jalan, belanja, mall, nonton ke bioskop, pergi liburan dengan keluarga, kalau nggak dipuji, kalau nggak diangkat tuh rasanya panas badan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, jadi akibatnya orang-orang seperti ini ketahuan sulit berdamai dengan diri sendiri. Mengapa? Karena dia capek sama hidupnya sendiri. Dia lelah, akhirnya dia nggak mau beribadah, akhirnya dia hidupnya tidak maksimal, akhirnya dia juga jadi orang yang suka marah-marah, capek lah gitu ya. Saya percaya di dimensi yang sekarang bergabung ini semuanya nggak ada yang lelah lah dalam hidup, semuanya tetap senang. Pandemi boleh nggak berakhir, jangan COVID-19, mau COVID-25 pun, kalau kita sudah mengakui dosa kita udah berdamai sama Tuhan, nggak ada masalah. Karena lewat COVID ini juga Tuhan sedang membentuk kita orang-orang Kristen, ya. Dulu kita bilang, apaan sih kebaktian nonton pakai streaming? Wah, sekarang semua persekutuan doa. Jadwal saya setiap Jumat ada, sekarang pakai Zoom, ya kan? Yang dulu kita anggap aneh. Nah, itulah salah satunya, kita harus menerima keadaan. Jadi jangan lelah hidup. Lalu akibat angkuh, banyak yang nggak percaya diri, nggak pede, ya, sama seperti tadi di atas. Apa-apa nggak yakin, apa-apa merasa aduh kayaknya susah, apa-apa hidup ini kok susah banget gitu, nggak yakin. Padahal Tuhan memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan. Si A dan si B tidak mungkin sama kelebihannya. Si A dan si B juga punya kelemahan. Oleh karena itu masing-masing menutupi kelemahan untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri. Yang kuat menopang yang lemah supaya terjadi keseimbangan. Itu kata firman Tuhan. Jadi jelas dua bagian kita sudah pelajari mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri. Jadi yang pertama tadi, karena kita masih keras kepala. Saudara, ini bahasanya pasaran banget ya, bukan bahasa teologi ya. Saya mau kita cepat ngerti aja bahwa orang yang nggak bisa damai sama diri sendiri karena keras kepala, nggak mau berubah. Nah, yang kedua, orang yang nggak bisa damai sama diri sendiri karena lu sombong, lu angkuh, makanya semuanya bawaannya maunya musuhan terus. Lihat orang maju, lu marah. Lihat orang jatuh, lu ketawa. Nah, itu dia orang yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri adalah apapun keadaan hari ini, apapun keadaan bangsa dan negara kita, apapun yang kita alami, berapapun gaji kita dipotong, nggak dapat bonus THR pun,
tetap saya menjaga sukacita saya. Itulah orang yang berdamai dengan diri sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Jadi bagian ini biarlah boleh menjadi pengingat bagi kita semua bahwa orang-orang Kristen harusnya orang-orang yang bisa lebih dahulu menyelesaikan persoalannya di dalam dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, mari kita lihat bagian yang menarik di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berkata dengan jelas sekali untuk kita semua ya, Saudara, mari kita lihat bagian ini dikatakan dengan jelas, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wah, ini jelas sekali, Saudara. Ini langsung tusuk sampai ke jantung ayat ini, Saudara, ya, nggak main-main. Ayat ini mengajarkan kepada kita harus serius. Kalau kita orang Kristen, ini sudah tahun 2021, nggak bisa lagi main-main. Jadi Kristen benar. Jangan Kristen benar-benar separuh, tetapi Kristen yang harus benar-benar benar. Nah, Saudara, ya. Jadi yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari? Karena kita masih munafik, makanya kita sulit berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu yang dengar kebenaran firman Tuhan hari ini mumpung masih Januari, saya ingin katakan Bapak Ibu, setelah dengar firman Tuhan ini, please jangan pernah musuhin orang. Kenapa? Karena ketika kita masih musuhin orang, kita adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Lalu saudara akan bilang, Pak Pendeta, tapi dia begini, dia begitu, dia nyakitin. Please, urusan dia menyakiti saudara. Urusan saudara adalah tidak bisa menyakiti mereka. Jadi kita tetap harus berdamai. Kalau ketika kita hidup berdamai, dan orang tidak mau berdamai dengan kita, nggak masalah. Yang penting kita nggak jadi munafik. Saya kadang suka sedih lihat banyak orang Kristen. Ketika dia beribadah begitu kusuknya minta ampun. Kalau dia bilang angkat tangan sama WL-nya, mungkin kalau bisa tangannya sampai ke atap rumah, ya kan? Kalau bisa menangis, bisa berember-ember air matanya. Tetapi setelah ibadah itu, tetap sama mertua nggak ngomong tuh, tetap sama kakak ipar nggak ngomong tuh, tetap sama besan nggak ngomong tuh. Terus tetap sampai bersumpah serapah, sampai gue mati, gue nggak bakal lihat dia. Tapi kalau di gereja dia paling luar biasa, itu adalah orang-orang yang munafik. Saudara, semua harus belajar untuk tidak munafik. Saya harus belajar, para pendeta juga harus belajar. Jadi ya di atas ya, tidak di atas ya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5:17. Jadi hari ini diingatkan lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, kalau kau mengaku mengasihi Tuhan, tapi kau nggak mengasihi sesamamu, Tuhan yang nggak kau lihat kau kasih, tetapi sesama yang kau lihat kau tidak kasih, itu pendusta namanya. Jadi munafik itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan. Munafik itu bicara tentang orang yang bermuka dua. Munafik itu, ngeri banget, Saudara. Orang-orang munafik toto bisa sakit. Kenapa? Karena di dalamnya dia menimbun hal-hal yang membuat menimbul kebencian, luka kepahitan dan lain sebagainya. Nah, penyebab orang munafik ya sederhana aja, Saudara. Karena ingin terlihat baik. Dia mau selalu tampil baik. Pokoknya kalau hari Jumat persekutuan NMC, orang mesti lihat gua tuh baik. Gua harus yang datang pertama. Gua harus begini. Tetapi selesai ibadah, tetap aja balik lagi. Padahal partisi kantor meja cukup tinggi, tapi cukup kuat juga untuk ngomongin orang. Nah, ini namanya munafik. Ingin terlihat baik. Lalu orang-orang seperti ini berusaha terus menutupi kekurangannya. Nggak berani tampil apa adanya. Pengen dilihat oke terus, ya kan? Dan yang paling ngeri adalah ketika kemunafikan keinginan mengendalikan diri, ya. Banyak orang Kristen mati-mati gengsi, Saudara. Orang Kristen banyak juga mati karena utang, ya. Ini pelajaran penting yang harusnya menjadi perenungan bagi kita semua, ya. Jadi Tuhan jelas katakan lewat 1 Yohanes 4 tadi, jangan bilang mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Kasihi Tuhanlah lewat yang terlihat, yaitu sesama kita manusia. Ini penting, Saudara. Sekali lagi, jangan musuhin orang, Saudara. Biar orang musuhin kita. Ketika kita makin benar, makin kuat dalam Tuhan, dan orang mulai tidak suka, dunia mulai nggak suka, dan mulai mengucilkan kita, itu kita sukses jadi orang Kristen, Saudara. Kesuksesan orang Kristen adalah ketika dunia marah melihat kebenaran hidup yang kita tampilkan setiap hari. Nah, itu kita sukses. Tetapi ketika kita kompromi, ketika
saya berjumpa dengan banyak orang dan dia bilang, Pak Pendeta, saya jadi orang Kristen nyaman-nyaman aja loh Pak Pendeta. Teman saya banyak biar ini bla bla bla. Saya nggak pernah punya masalah. Saya pastikan dan saya ragu dia Kristen apa enggak gitu. Karena orang Kristen pasti setidak-tidaknya, bayangkan pertarungan aja dimulai di rumah. Ketika kita mulai hidup dalam kebenaran, orang seisi rumah, istri kita atau suami kita belum mau hidup dalam kebenaran yang sungguh-sungguh, pasti itu akan terjadi konflik, apalagi dengan orang dunia, apalagi saudara yang bekerja seperti ini, menghadapi klien, menghadapi bos, ya kan? Wow, saudara harus katakan apa adanya gitu. Dengan minta tuntunan Roh Kudus pasti bisa lebih cerdik untuk mengatasi persoalan. Nah, orang-orang yang munafik itu akan menerima akibat. Akibatnya ya terbongkar karakter aslinya, cepat atau lambat. Ya, saudara, saya nggak tahu pasti ya yang namanya hidup bersosial, ya bermasyarakat di kantor seperti saudara yang cukup besar, begitu banyak orang, ada aja lah satu dua yang Tuhan izinkan teman kita yang punya karakter munafik di situ, karena ketika kita berkawan dengan orang yang munafik, kita sedang melatih diri kita untuk tidak dibawa arus jadi munafik, tetapi jadi menyatakan terus kebenaran agar bisa mengobati mereka. Ya, yang hidup munafik, saya berharap semua yang ada di Zoom ini menjadi orang Kristen yang berani tampil apa adanya setelah ibadah ini, supaya terlihat bahwa kita tidak ada masalah dengan diri kita, kita sudah berdamai. Lihatlah orang kalau berhasil lebih dari kita, senyum dan katakan puji Tuhan, Tuhan memberkati dia. Dan saya percaya ketika saya memuji dia, Tuhan pun sedang memberkati saya, kan itu baru keren. Nah, yang kedua, saudara, akibat munafik, kekurangannya akan ketahuan cepat atau lambat, ya. Banyak sekali di dalam pergaulan kekristenan, ketahuan pengerja-pengerja pelayan Tuhan, pendeta sekalipun atau punya simpenan di luar, saudara. Ngeri banget, ya kan? Ya, makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan buat kalian semua yang ada di sini, jangan pernah favorit sama pendeta, saudara. Pendeta juga sama seperti saudara dan saya, cuma masalah beda panggilan. Dipanggil hanya untuk berkhotbah terus, saudara dipanggil juga untuk berkarya di kantor saudara. Tapi hasilnya kan dua-duanya sama, yang Tuhan mau menjadi berkat. Jadi ini penting sekali, saudara, ya. Jadi jangan pernah mengatakan si A itu pendeta hebat, si B nanti kalau dia tergelincir dan jatuh, saudara akan kecewa, ya. Oleh karena itu tetap besarkan Tuhan, tetap tinggikan Tuhan. Penyebab munafik ingin terlihat baik, menutupi terus kekurangan-kekurangannya, ya kan, supaya kelihatan keren, apalagi di depan bos, ya. Akibat munafik terbongkar keasliannya dan terancam untuk kena SP 1, 2, 3 dan akhirnya dipecat dan hidupnya tidak menjadi berkat. Maka ketika kekurangannya itu ketahuan, lebih sulit lagi untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, hari ini mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Kita sudah belajar 3 bagian yang menarik, dan biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua. Yang pertama, saudara, karena kita masih keras kepala, saudara. Karena kita masih sombong dan angkuh, karena kita masih munafik. Bagian ini penting, saudara. Ini susah-susah gampang. Gampangnya waktu kita baca, susahnya waktu kita lakukan. Kita nggak akan bisa lakukan ini kalau kita nggak berserah sama Tuhan. Kita sulit melakukan ini kalau nggak ingat lagi ayat pembuka. Kalau kita mau mengaku dosa, Dia adalah setia dan adil. Akui kelemahan kita siang hari ini, dan kita akan keluar, bekerja kembali seperti biasa dengan suasana yang berbeda. Pertanyaannya adalah, agar dapat berdamai dengan diri sendiri, mari kita ubah kalimat negatif ini menjadi positif, supaya selesai ibadah ini kita bisa melihat ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang menarik, ada hal yang penuh dengan sukacita yang bisa dilihat. Pulang kembali ke ruanganmu, bikin bosmu terkagum-kagum, bikin atasanmu terkagum-kagum bahwa engkau mengalami perubahan. Kau damai dengan situasi kantor, kau damai dengan situasi keluargamu, sehingga hasil perdamaian di keluarga bisa terbawa, terlihat dalam kehidupanmu di kantor, ya. Kita ubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif. Berhentilah hidup keras kepala. Kalau dikasih tahu ngerti. Berhenti hidup sombong. Tampil apa adanya. Jangan angkuh, ya. Berhenti hidup munafik. Percaya Tuhan pasti sanggup menolong saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi biarlah siang ini kita boleh belajar agar bisa dapat berdamai dengan diri sendiri. Kebenaran firman Tuhan yang melandasi kita, ada 4 ayat yang tadi itu, biarlah menjadi perenungan kita semua. Setelah ini saya akan kirim PDF-nya ke Bu Inge, biar Bu Inge kalau ada yang perlu, kalau saudara merasa perlu bisa di-share. Tapi kalau saudara bilang, gue udah tahu, udahlah, udah nggak usah lah lu share ke gue, ya nggak apa-apa.
berarti saudara belum berhenti hidup sombong dan angkuh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh kami bersuka cita kalau pada siang hari ini di waktu yang singkat kami boleh belajar hal-hal yang sederhana. Tapi ketika kami buka hati, kami percaya waktu yang singkat ini akan ada padat seumur hidup kami panjangnya. Bahkan yang sederhana ini, ketika kami nggak mau sombong, nggak mau angkuh, kami mau buka hati, maka yang sederhana inilah yang akan membuat kami menjadi berlimpah-limpah, kaya dalam Tuhan, kaya dalam rohani, dan hidup kami siap diutus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Hamba percaya kebenaran firman Tuhan selalu ya dan amin. Ketika kami buka hati, dia akan masuk di hati Tuhan. Hamba berdoa, pantekkan, tancapkan di hati kami bahwa kami harus menjadi orang Kristen yang lebih dahulu selalu berlomba-lomba menampilkan kehidupan yang berdamai dengan banyak orang. Dan kami percaya Bapak, hamba berdoa secara khusus semua umat Tuhan yang mendengar, yang bergabung di ibadah ini mampu melakukannya karena segala perkara dapat mereka tanggung di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Syukur dan doa hamba-Mu. Hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan ke host. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Reo atas firman-Nya yang sangat menyejukkan dan juga memberikan contoh kepada kita jemaat bagaimana harus bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan lihat di layar, akan ada gambar untuk persembahan, dapat di-scan QRIS-nya. Sebelumnya kita masuk di laporan kas untuk Diakonia PDMC Center, dapat terlihat di layar. Apabila Ibu ingin memberikan sumbangsi untuk pelayanan PDMC Center, maka bisa menghubungi Ibu Christina Asmara Dewi atau Ibu Winda di nomor telepon yang tercantum, dan juga bisa transfer ke rekening bank yang tercantum di layar. Baik, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Bisa ditampilkan QRIS-nya, dapat di-scan QRIS tersebut, kemudian pembayaran melalui SPIN, dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening MNC Bank yang tercantum atas nama Christina Asmara Dewi sebagai bendahara dan pembina PDMNC, Ibu Jessica Tanusudibyo. Kami berikan waktu sejenak untuk dapat diputarkan musik. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah memberikan persembahannya. Sekarang kita akan masuk ke Bu Becky untuk doa syafaat. Akan dipimpin oleh Bena Asmara Dewi atau dengan
namanya yang lebih akrab adalah Bu Becky. Silakan Bu Becky. Baik, kalau begitu saya akan pimpin sendiri untuk doa syafaat ini. Setelahnya mohon kesediaan hamba Tuhan Bapak Pendeta Reo untuk bisa memberikan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena sampai hari ini penyertaan-Mu luar biasa kepada kami, karyawan MNC Group. Ya Bapa, kami merasakan di tahun-tahun yang penuh dengan kengerian, penyertaan Tuhan sangat menyeluruh kepada kami, di mana Engkau menyertai kami, Engkau menjauhkan kami dari pandemi yang mengerikan ini. Ya Bapa dalam surga, tengoklah anak-anak-Mu sekarang ini Tuhan, satu persatu, supaya kami boleh diberikan kerendahan hati, dan juga boleh pandemi ini menjadi satu pelajaran bagi kami untuk bisa lebih mengasihi dan juga melihat kepada orang-orang lain yang lebih memerlukan dibanding kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau berikan kami pekerjaan di MNC Group ini. Kami doakan untuk Bapak Hari Tanusudibyo, owner dan juga chairman dari MNC Group, agar Bapak Hari Tanusudibyo boleh diberikan kekuatan dan juga kesehatan, sehingga dapat memimpin kami agar MNC Group menjadi perusahaan yang lebih besar lagi dan lebih baik lagi. Dan juga kami doakan untuk Bu Liliana Tanusudibyo dan juga anak-anak dari Bapak Hari dan Ibu Liliana, agar semua juga bisa bersatu padu memimpin MNC Group, sehingga MNC Group bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Ya Bapa dalam surga, tak lupa juga kami mendoakan untuk pemimpin di Jakarta ini, Pak Anies Baswedan, dan juga wakilnya, Pak Riza Patria, untuk dapat diberikan kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga dapat mengendalikan pandemi COVID ini, dan juga mengambil kebijaksanaan yang taktis, sehingga bisa mengurangi penularan COVID di Provinsi DKI Jakarta ini. Dan juga kepada Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran Menteri Kabinetnya. Berkatilah Tuhan, supaya Presiden dan juga seluruh jajaran Menteri dan juga Wakil Presiden bisa lebih berkoordinasi lagi, sehingga Indonesia bukan hanya boleh terbebas dari pandemi, tapi ekonomi di Indonesia boleh membaik kembali pada tahun ini. Bapak, sesungguhnya kami ini hanya orang biasa, terlepas dari jabatan ataupun siapa diri kami ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Untuk itu Tuhan, izinkan kami untuk bisa merendahkan diri kami di hadapan orang lain, supaya hanya kuat dan kemuliaan Tuhan Yesus saja yang boleh ditinggikan selalu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang singkat ini hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan Yesus bisa selalu menyertai dan memberkati kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Pendeta Reo. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah beribadah, kita tentu bersuka cita siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan kembali ingatkan kita agar pada saat kita kembali nanti ke tanggung jawab kita masing-masing, kita bisa menunjukkan hidup kita adalah hidup yang sudah berdamai dengan diri sendiri.
Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dia juga Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dia juga Bapa yang telah menuntun, menolong, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya. Selalu dan selalu memberkati kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta Reo. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta Reo. Selamat siang. Selamat siang.